Sobat TVW, kembali lagi di acara Lo Kepo bersama gue, host yang paling kece. Dan gue Tessa, host yang jauh lebih kece dari Brian. Yakin lo? Yakin dong. Nah, kita sekarang lagi ada di Fakultas Hukum, di mana kita akan mewawancarai beberapa teman kita dari Fakultas Hukum. Bener nggak sih? Bener banget. Nah, kita kalau mau kayak lihat, gitu, kita langsung aja. Lo kesana, gue kesana. Gue kesana. Gue kesana. Gue kesana. Gue kesana. Ya, satu, dua, tiga. Tahu kasus sidang Jessica nggak? Tahu. Iya. Kira-kira bagaimana tanggapan Anita melihat kasus sidang Jessica tersebut? Kalau tanggapan aku sih ini termasuk kasus yang rumit pembuktiannya sih, karena ini kasusnya itu tentang racun ya. Menurut aku sih kalau itu udah keputusan dari hakim ya, itu udah adil sih, karena hakim juga memutuskan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan nggak semena-mena juga. Hakim memutus 20 tahun itu nggak rasional, karena ya pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap kenapa dijadikan putusannya 20 tahun, pidananya 20 tahun ya tidak memandang dari pembuktiannya itu sendiri. Ada dari pembuktiannya pun lemah, tetapi hakim kayak memperkuat berapa tahun dipidananya karena memang dasarnya terlihat ada semacam ketidakpercayaan terhadap Jessica gitu loh. Kayak ada itikat buruk antara hakim dengan terdakwa ya, padahal itu tidak boleh, hakim harus netral. Harusnya sih bahkan bisa dibilang tidak bisa dipidana karena alat buktinya sebenarnya tidak mengacu ke Jessica, hanya menimbulkan kecurigaan. Tapi tidak definitif gitu loh, tidak bilang, oh Jessica salah gitu. Sebelum sampainya divonis, itu terlalu banyak opini publik yang udah tercipta duluan. Jadi kayak misalnya kalau misalnya dihukum ada namanya asas praduga tidak bersalah. Tapi menurut aku sampai sebelum divonis kayak kesannya banyak yang udah menjudge bahwa Jessica misal salah atau Jessica ternyata benar-benar ngelakuin itu. Yang sebenarnya itu yang seharusnya sangat disayangkan sih. Alasan yang saya masih belum bisa terima, kayak menurut saya pembuktiannya belum benar-benar clear dan akhirnya saya merasa wajar kalau banyak yang mensangsikan vonis 20 tahun itu. Duh, Tessa kemana ya? Gue udah pelataran Fakultas Hukum Universitas Indonesia padahal. Hey, udah? Udah dong. Kamu dari mana? Dari jauh lah pokoknya. Oh gitu. Nah, lo masih penasaran nggak tentang? Masih penasaran banget. Masih penasaran kan? Yes. Nah, rencananya kita mau mengupas secara detail banget nih tentang ahli tersebut kira-kira bagaimana. Khusus buat Tessa. Jadi gue ngapain? Kita mungkin bakalan tanya-tanya kali ya sama boleh. umum kita lagi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Betul. Ya? Kalau gitu lo kasih tugas gue ngapain? Lo nyari wawancara narasumber dari dosen hukum, gimana? Boleh banget, dan Iya. kayaknya gue udah tahu deh orang yang tepat untuk ditanyain siapa. Benar sekali. Dan gue bakalan ke FISIP karena gue juga punya kenalan salah satu dosen dari Departemen Kriminologi nih yang mungkin bisa menjawab ya. Sip, berarti kita bubar dulu, nanti kita ketemu lagi. Siap. Oke, bye. Oke, sekarang gue sudah berada di depan ruangan Profesor Chudri, salah satu dosen yang akan kita tanya-tanyain, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oke, daripada penasaran, yuk kita langsung masuk aja. Di dalam KUHP tidak ya di dalam KUHP di dalam 187 itu tidak diatur siapa yang bisa menjadi ahli. Cuman di dalam prakteknya orang yang bisa menjadi ahli itu adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang hal tertentu. Misalnya kedokteran forensik, ya, kedokteran ahli racun. Kedua, atau dia dari seorang akademisi. Nantinya hakim, ya, majelis hakim itu yang akan menilai, ya, misalnya dilihat CV-nya dan sehari-harinya gitu ya. Ahli itu untuk berpihak kepada mana? Ahli itu tidak berpihak kemana-mana. Ahli itu berpihak kepada keilmuannya, kebenarannya dia, kayak gitu. Nah, kalau memang itu diajukan oleh jaksa penuntut umum, itu menurut ahli yang memberatkan. Sedangkan ahli yang diajukan oleh si terdakwa atau penasihat hukum itu adalah ahli yang meringankan, gitu. Jadi mestinya ahli itu tidak berpihak kepada mana, berpihak kepada ilmu pengetahuan yang dia tahu. Dalam kasusnya Jessica, di mana terjadi
ada perbedaan pendapat antara ahli yang diajukan oleh jaksa dengan ahli yang diajukan oleh penuntut umum, dan itu seolah-olah menjadi membela kepentingan orang yang mengajukan. Mestinya itu dia memberikan keterangan berdasarkan keahlian, dan dia tidak memandang siapa yang dia harus bela dan siapa yang dia harus ajukan. Mestinya demikian.